على ذي قرابة يضاعف أجرها مرتين. Sedekah kepada orang yang masih memiliki ikatan karabah atau famili, baik dekat ataupun jauh, itu pahalanya dilipat gandakan sebanyak 2 kali lipat. 2 kali lipat pahala sedekah kepada orang yang tidak punya ikatan karabah atau keluarga. Kenapa? Karena kalau sedekah itu diberikan kepada orang zi qarabah, orang yang masih memiliki ikatan keluarga, punya harta lebih, ada orang jauh sama sekali bukan keluarga, tidak ada ikatan qarabah, tidak ada ikatan famili, keluarga. Ada orang yang masih punya ikatan karabah, keluarga, baik dekat ataupun jauh. Misal masih 3 pupu, 4 pupu, pamannya, bibinya, paman tidak langsung ataupun bibi tidak langsung, kakeknya, masih ada garis keturunan yang sama, atau masih satu silsilah dengan buyutnya, masih satu silsilah, itu ba'id. Wa in ba'udah, maka yang lebih utama adalah memberikan sedekah kepada orang yang masih ada ikatan qarabah walaupun jauh. Misal satu silsilah nasab, satu buyut, satu nasab buyut. Buyut itu pujuk, situng pujuk misalnya, itu masih di qarabah walaupun jauh. Misal 5 pupu, masih 6 pupu dari buyut ini, misal satu pujuk, satu silsilah pujuk, itu di qarabah. Sahibi qarabatin wa in ba'udah, maka lipatan 2 pahala sedekah diberikan kepada orang yang masih memiliki ikatan karabah, dekat ataupun jauh, itu sama dilipat gandakan 2 kali lipat, jauh ataupun dekat. Nah, dikatakan wa in ba'udah, bukan berarti kalau dekat pahalanya lebih besar. Kalau ikatan karabahnya jauh, itu pahalanya kecil, misal. Tidak, sama. Orang yang masih memiliki ikatan karabah, dekat ataupun jauh, maka pahalanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat sedekah yang diberikan kepada orang yang tidak memiliki ikatan karabah sama sekali. Ya. Kenapa? Karena kalau orang masih ada ikatan karabah, famili dengan kita, maka sedekah yang kita berikan kepada mereka itu namanya shadaqatu wuslah. Bukan hanya sedekah, tapi sedekah untuk menyambung keluarga kita, untuk mengikat keluarga kita lebih erat. Dengan apa? Dengan kita memberikan sedekah kepada mereka. Jadi katakan shadaqatu wuslah. Beda dengan sedekah yang diberikan kepada orang yang sama sekali tidak punya ikatan karabah. Maka sedekah itu tidak akan mempererat, karena memang tidak ada ikatan karabah. Sehingga apa? Sehingga pahalanya 2 kali lipat lebih utama kita memberikan sedekah kepada orang yang masih ada ikatan karabah ataupun famili dengan kita. Maka kalau kita punya kelebihan harta, cari orang-orang yang masih ada ikatan kerabat dengan kita, satu buyut dengan kita, walaupun jauh,
berikan sedekah itu kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga ikatan qarabah itu semakin dekat. Semakin dekat dengan sedekah yang kita berikan kepada mereka. Tahadu tahabbu. Kata baginda Nabi besar Muhammad, saling memberilah kalian, karena pemberian itu baik itu sedekah, hadiah, tahabbu, niscaya kalian saling cinta mencintai. Jadi hadiah, sedekah, pemberian itu menarik cinta seseorang, menarik kasih seseorang. Orang kalau dikasih sesuatu pasti senang, apalagi masih ada ikatan qarabah, maka ikatan itu semakin erat, semakin dekat, ya. Wa in ba'da, walaupun jauh sekalipun. Sadaqatu uslah. Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Sak temene sedekah iku la tudfi'u, mateni apa sedekah ghadabar rabbi ing bentuni pangeran, wa tadfa'u lan nolak apa sedekah mitatas su'i ing mati olo, mati coba, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi fungsi sedekah di dalam hadis ini dikatakan ada dua. Orang kalau bersedekah, satu, hikmahnya adalah tudfi'u ghadabar rabb, bisa memadamkan murka Allah. Murka itu apa? Diibaratkan api yang panas, dan yang mampu memadamkannya adalah sedekah. Ketika orang mengeluarkan sedekah, dosa, kesalahan yang mungkin itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka api murka Allah itu bisa kita padamkan dengan sedekah yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Tudfi'u ghadabar rabb, mampu memadamkan api amarah, api murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah murka? Karena kita berbuat dosa, karena kita bermaksiat, karena kita melanggar perintah Allah. Tidak cukup kita hanya memohon ampun kepada Allah, bertaubat, membaca istighfar, ya, itu salah satu jalan di mana Allah akan mengampuni kita. Tapi ada sesuatu yang mampu memadamkan murka Allah. Apa itu? Sedekah. Tudfi'u ghadabar rabb. Ya. Dan setiap manusia itu tidak akan terlepas dari namanya dosa dan salah. Tidak ada makhluk yang sempurna, tidak ada manusia yang suci tanpa dosa. Maka setiap saat pasti ada hal yang mungkin menyebabkan Allah murka kepada kita. Kita memohon ampun kepada Allah, membaca istighfar, kembali bertobat kepada Allah, seraya apa? Seraya mengeluarkan sedekah. Yang kedua, wa tadfa'u mitatassu. Orang yang bersedekah itu dikatakan tadfa'u mitatassu, akan menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang buruk. Mati wal'iyadzubillah tidak membawa iman dan Islam. Mati dalam keadaan musirran ala dzambin. Mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga mitatassu. Jadi mitatassu itu tidak hanya mati tidak membawa iman dan Islam, tetapi mati walaupun dia mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman kepada Allah, tapi musirran ala dzambin, mati dengan keadaan
terus-menerus melakukan dosa kepada Allah lalu kemudian meninggal dunia, itu juga mitatas su. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Jadi penutup mati dalam keadaan musirran ala dzambin. Atau qanitan min rahmatillah. Ini juga mitatas su. Jadi macam atau orang mati dalam keadaan buruk, itu satu, mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Itu sudah jelas. Su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Dan yang kedua, musirran ala dzambin. Mati membawa iman, tapi dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga mitatas su. Atau dalam keadaan qanitan an rahmatillah, mati dalam keadaan terputus dari rahmah Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan tidak mengharap kasih sayang dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga mitatas su. Atau dia meninggal dalam keadaan sedang berbuat dosa. Itu juga mitatas su. Orangnya baik, tetapi di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya dia meninggal dalam keadaan sedang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu menolak kita mati dalam keadaan yang buruk, itu adalah salah satunya adalah memperbanyak sedekah. Selain apa? Selain juga akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala.